Assalamualaikum Pak Rais. Ya, Selamat siang. waalaikumsalam Pak Robin, selamat siang juga. Bagaimana kabar? Kenapa nih Pak Robin? Kok sepertinya gelisah, Pak? Apa wajah saya kelihatan gelisah Pak Rais? Ya, kalau saya lihat sekilas sih sangat kelihatan sekali, Pak. Karena memang tumben-tumbenan nih Pak Robin mau ngajak ngobrol saya. Apalagi cuma berdua seperti ini, sampai 4 mata seperti ini. Bagaimana, Pak? Sebenarnya itu tidak ada apa-apa Pak Rais. Saya tuh cuman butuh coaching Pak sebentar kaitannya dengan permasalahan siswa saya di kelas Pak Rais. Oke, berarti Pak Robin siang ini pengen minta di coaching ya. Saya siap. Mudah-mudahan nanti dapat mencerahkan pikiran Pak Robin ya. Nah, Pak Robin, dari pembicaraan kita ini Pak, apa yang ingin Pak Robin dapatkan? Saya itu ingin dapat solusi dan saran dari Pak Rais. Masalah yang saya alami di kelas saya Pak. Utamanya itu tentang cara mengatasi tindakan bullying atau kenakalan siswa saya ketika di kelas, terutamanya ketika kegiatan belajar mengajar. Tapi saya itu masih bingung bagaimana harus memulainya itu dari mana dulu gitu Pak Rais. Oke, jadi Pak Robin itu pengen dapat solusi tentang cara mengatasi tindakan bullying yang terjadi pada siswa Pak Robin gitu ya? Iya Pak Rais, agar pembelajaran itu bisa kondusif gitu. Oke, nah sekarang Pak Robin coba bisa deskripsikan tindakan bullying yang seperti apa nih Pak yang terjadi pada siswa Pak Robin? Jadi kemarin tuh ada siswa saya yang memukuli temannya sekelasnya Pak Rais. Oh gitu. Dan itu terjadi pada saat jam istirahat Pak. Oh iya. Sedangkan pada saat itu saya sedang berada di ruang guru untuk mengerjakan tugas yang harus saya selesaikan dari Ibu Kepala Sekolah. Hari itu juga Pak. Seperti itu. Kalau menurut Pak Robin, kira-kira kenapa ya siswa Bapak melakukan tindakan itu? Apakah mungkin Bapak Robin sudah bertanya kepada siswa tersebut tentang alasan dia melakukan tindakan bullying tersebut, Pak? Sudah Pak, mereka sudah saya tanya. Ya. Ketika salah satu teman kelasnya datang ke ruang guru untuk melapor kepada saya bahwa di kelas itu terjadi bullying. Saya memanggil yang membullying temannya dan siswa yang menjadi korban. Saya panggil Pak keduanya. Datang ke ruang lab komputer. Oh iya. Nah, kebetulan saat itu sedang sepi Pak. Tidak digunakan. Saya sengaja tidak memanggil mereka di ruang guru. Khawatir bila rekan guru yang lain memberikan komentar yang kurang pas terhadap mereka. Oh gitu Pak ya. Nah setelah Pak Robin memanggil mereka ke ruang lab komputer, kira-kira apa yang Pak Robin tanyakan kepada mereka berdua Pak? Saya mencoba menanyakan bagaimana kronologinya kejadiannya gitu Pak Rais. Mengapa mereka berdua bisa sampai bertengkar, bahkan sampai memukul temannya sendiri. Lalu jawaban mereka bagaimana Pak Robin? Saya memberi kesempatan kepada siswa saya untuk dapat menceritakan kronologinya secara runtut Pak dan lengkap. Baik siswa yang membuli maupun siswa yang menjadi korban bullying. Agar saya dapat memahami bagaimana duduk permasalahan yang sebenarnya. Saya tekankan kepada mereka bahwa cerita mereka itu harus jujur. Tidak boleh ada rasa takut agar saya tidak salah
dalam mengambil keputusan. Oh gitu ya Pak ya. Nah jadi jawaban yang disampaikan oleh siswa Bapak tadi, apakah Pak Robin sudah memiliki gambaran bagaimana masalah ini bisa terjadi Pak? Sudah Pak, jadi siswa saya yang membullying temannya itu ternyata cuma dikasih uang saku sedikit oleh orang tuanya Pak. Oh gitu. Bahkan kadang-kadang dia tidak dikasih saku sama orang tuanya. Ya, Akhirnya dia sering minta-minta saku temannya. Karena dia juga pengen jajan seperti teman-temannya. Ada yang beli es, ada yang beli ciki, ada yang beli minuman dan lain sebagainya. Kalau ada siswa yang menolak atau tidak memberi uang sakunya, maka dia akan dipukul atau diejek, Pak. Oh, sampai seperti itu ya, Pak. Ternyata kronologi masalahnya seperti itu, Pak ya. Sekarang menurut Pak Robin, mengapa siswa Bapak bisa sampai melakukan tindakan bullying seperti itu, Pak? Kalau saya lihat, Pak, saya tersebut memiliki kebutuhan dasar yang belum bisa dipenuhi. Mungkin dia akan melakukan tindakan-tindakan di luar batas, Pak. Jadi untuk kasih sayang, oke, dia dapat. Tapi untuk kebutuhan jajan dan seperti teman-temannya yang membawa makanan, dia istirahat beli makan, dia tidak bisa terpenuhi, maka dia akan merasa iri. Sehingga dia akan membullying temannya dan bahkan memukul dengan kekerasan, Pak. Oh gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu, siswa tadi itu kebutuhan dasar apa Pak yang belum dipenuhi Pak, kira-kira Pak? Mungkin yang saya tahu, Pak, setahu saya itu setelah saya panggil di lab tadi, karena manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar hidupnya dapat bahagia dan sejahtera. Salah satunya adalah kebutuhan bertahan hidup, Pak Aris. Kebutuhan ini sifatnya fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, seperti itu. Iya, Pak. Oh iya. Menurut Pak Robin nih Pak, apa hubungannya atau kaitannya kebutuhan dasar manusia yang belum bisa dipenuhi siswa Bapak tadi dengan tindakan bullying yang dia lakukan, Pak? Kira-kira hubungannya apa, Pak? Kira-kira? Kalau saya lihat, siswa saya ini lapar, Pak. Oh. Lapar, haus, ya. Sehingga dia butuh makan, Pak. Tapi tidak punya uang, seperti itu, Pak. Akhirnya dia nekat minta uang saku temannya secara paksa. Akhirnya terjadi pertengkaran dan tindakan bullying seperti itu, Pak. Oh iya, Pak ya. Sejauh ini Pak Robin sudah dapat pencerahan apa, Pak? Saya jadi paham alasan mengapa siswa saya melakukan tindakan bullying itu, Pak. Jadi saya sudah paham kenapa dia melakukan itu. Tadinya saya pikir siswa saya tersebut memang nakal, kurang ajar, dan merugikan temannya. Ternyata apa, Pak? Setelah saya gali lebih dalam, siswa saya tersebut melakukan ingin memenuhi kebutuhannya, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, Pak. Meskipun memang cara yang dia lakukan tetap tidak baik atau tidak terpuji. Oke, Pak. Sekarang kira-kira rencana Pak Robin apa, Pak? Ya, saya akan mencoba, Pak Rais, mencoba menerapkan praktek segitiga restitusi, Pak Rais. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, Pak, saya ingin agar siswa itu menyadari kesalahannya sendiri. Dan dia juga harus berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang tidak baik itu.
Dan saya juga memberikan pemahaman kepada peserta didik yang membullying tadi, agar apa? Bahwa perilaku bullying itu tidak memberi dampak baik kepada teman-temannya. Dan juga saya memberi pemahaman kepada siswa saya tersebut bahwa perilaku bullying akan memberi dampak buruk. Seperti dia akan dijauhi teman, dan juga teman akan dendam, sehingga akan terjadi di belakang kejadian pertengkaran atau kejadian dendam yang akan terbawa sampai di lingkungan masyarakat. Seperti itu, Pak Rizka. Yes, ternyata seperti itu ya, Pak. Okay. Kira-kira nih, ada kegiatan lain apa tidak, Pak Robin, agar perilaku bullying ini itu dapat dicegah, Pak? Ya, mungkin saya akan terus mencoba, Pak, membuat keyakinan kelas. Jadi anak itu diajak membuat keyakinan kelas bersama siswa, ya Pak Aris, Pak Ais. Nanti salah satu keyakinan kelasnya itu berbunyi agar tidak melakukan bullying kepada teman kelasnya. Dan saya bersama siswa akan menyepakati konsekuensi apa yang harus didapat bila mana ada siswa yang melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Begitu, Pak Rais. Iya, bagus, Pak ya. Jadi selain apa yang tadi sudah Pak Robin sampaikan, masih ada nggak Pak kegiatan lain yang mungkin perlu dicoba nih agar perilaku bullying ini bisa benar-benar dapat kita cegah, Pak? Ya mungkin ditambah dengan pemasangan poster-poster, Pak, tentang ajakan untuk anti bullying, dan nantinya poster tersebut akan kita tempelkan di berbagai sudut sekolah yang mudah dilihat dan dibaca oleh anak-anak, seperti itu. Iya, bagus sekali Pak ya ide Pak Robin tadi. Nah, sekarang kira-kira ada enggak Pak rekan kerja yang mungkin bisa diajak untuk membantu Pak Robin? Siapa ya, Pak? Oh iya, Pak. Mungkin Pak Hadi. Oh iya. Beliau kan pintar bikin poster, desainnya. Saya akan minta tolong beliau untuk membuatkan desain poster ajakan anti bullying yang menarik seperti itu, Pak. Oke, sip Pak ya. Oke, sekarang target selesainya kapan nih Pak Robin? Mungkin 1 minggu cukup, Pak Rais. Oke, 1 minggu ya Pak Robin ya. Biar kita tahu nih kalau dalam 1 minggu itu sudah ada progres atau kemajuan, gimana itu Pak Robin? Ya nanti kita akan janjian lagi, Pak. Janjian lagi, sepertinya sudah sore nih, Pak. Nanti kita janjian lagi. Terima kasih ya, Pak. Saya sudah di coaching hari ini, banyak ilmu yang saya dapat. Semoga kita semua bisa menjalankan tupoksi dalam mencerdaskan anak bangsa, dan semoga kita juga bermanfaat, berkah semuanya, Pak Aris. Iya. Siap, Pak. Sama-sama Pak Robin ya. Semoga coaching hari ini bermanfaat. Terima kasih Pak Rizka, Pak Rais, ini Pak Rais gitu, Pak. Terima kasih, Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.